Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bahas beberapa fitur di Excel mengenai format cell. Ya, jadi di dalam format cell itu ada banyak sekali fitur turunan atau yang subfitur yang teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat dokumen Excel lebih sesuai yang kita harapkan ya. Oke. Nah, untuk mengakses fitur format cell, teman-teman bisa masuk ya ke menu home. Nanti teman-teman bisa klik di bagian ini. Nah, ini format cell. Nah, di dalam format cell ini ada beberapa tab ya, ada number, alignment, font, border, fill, protection. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, selain menggunakan icon ini, teman-teman juga bisa mengakses kotak dialog fitur cell format cell dengan menekan Ctrl 1 ya. Jadi kalau teman-teman Ctrl 1, maka sama akan tampil kotak dialog format cell seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu di bagian number. Di bagian number ini teman-teman bisa memilih opsi format teks yang ingin Anda berikan pada area yang teman-teman seleksi. Contohnya di sini misalkan saya blok bagian nomor, kemudian saya masuk ke format cell Ctrl 1. Nah, di sini ada kategori general, number, current, accounting, date, time, dan seterusnya. Oke, di bagian ini teman-teman milih misalkan di kategori number ya. Teman-teman ingin yang Anda seleksi ini itu ada angka di belakang komanya, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, ini nanti ada angka di belakang koma ya. Misalkan teman-teman atur di bagian decimal place ya. Decimal place ini untuk menentukan berapa banyak angka desimal di belakang koma ya. Kalau teman-teman tulis 4, berarti nanti akan ada 4 angka di belakang koma. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman bekerja dengan bilangan desimal, tidak ingin ada angka di belakang komanya, teman-teman bisa hilangkan bagian ini. Oke, selanjutnya di bagian use 1000 separator. Nah, ini fungsinya untuk memberikan tanda titik pada setiap bilangan seribuan. Saya kasih contoh, misalkan saya tulis 1 juta, kemudian saya masuk di format cell, saya berikan number, saya centang di bagian ini, maka nanti 1 juta ini akan dibuat seperti ini. Oke, selain itu di bagian number ini ada beberapa opsi kategori yang bisa kita pilih. Misalkan accounting itu menampilkan tampilan seperti ini berupa satuan mata uang dan angkanya seperti itu. Jadinya seperti ini. Nah, selain itu juga yang sering digunakan di bagian format cell number itu adalah tanggal ya. Di bagian tanggal itu ada date ya. Date ini teman-teman bisa atur ingin cara nulis tanggal Excel yang ini seperti apa. Misalkan teman-teman atur mulai dari tahunnya dulu, kemudian bulannya, lalu tanggalnya. Ini teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman tidak menemukan di bagian ini, teman-teman bisa masuk ke menu custom. Nah, di menu custom ini teman-teman bisa pilih yang sesuai. Oke. Itu dia di bagian tab number ya. Di bagian tab number intinya teman-teman bisa mengatur berbagai macam format teks pada dokumen Excel Anda. Oke, selanjutnya di bagian tab alignment ya. Alignment ini orientasi teksnya ya. Ya, coba kita lihat. Nah, ini ya orientasi teksnya. Coba saya biar kelihatan bedanya seperti ini ya. Oke. Nah, ini orientasi, saya coba blok 1. Oke, saya masuk ke format cell. Nah, di bagian horizontal ini adalah orientasi secara horizontal. Saya atur center misalkan. Kemudian saya oke. Nah, maka dia akan posisinya itu digeser ke tengah ya, ke tengah secara horizontal. Kemudian yang vertikal coba saya rubah. Oke, saya pilih center, maka nanti posisi teks ini akan tepat di tengah ini ya. Secara vertikal itu dari atas ke bawah, horizontal dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Itu guna dari horizontal. Selanjutnya saya coba buat panjang. Nah, ini panjang.
Selanjutnya di bagian text control ini ada 3 ya. Urap teks ini nanti mengakibatkan kalau misalkan teksnya tidak cukup seukuran lebar kolom, maka teksnya akan dibuat beberapa baris. Saya kasih contoh. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan teksnya semakin panjang, dia akan buat beberapa baris. Oke, selanjutnya shrink to fit. Ya, kalau shrink to fit ini nanti teksnya akan merubah ukurannya secara otomatis agar nanti muat satu baris dalam satu kolom ini. Saya coba rubah. Nah, seperti ini. Oke, ini merge cell. Kalau teman-teman blok dua area, maka dia nanti akan gabung ya, antara ini dan ini akan digabung menjadi satu sel. Kemudian ada juga text direction, ini jarang digunakan ya. Kalau teman-teman tulis bahasa Arab, teman-teman bisa pilih yang ini, right to left, jadi dia akan nulisnya dari kanan ke kiri. Tapi ini jarang digunakan. Selanjutnya yang sering digunakan di bagian ini alignment itu adalah rotasi teksnya. Saya kasih contoh. Nah, rotasi teksnya itu yang bagian ini, orientasi teksnya. Misalkan teman-teman ingin teksnya diketik turun seperti ini, bisa pilih ini. Nanti dia jadinya seperti ini. Atau teman-teman ingin atur misalkan ya, kemiringan seperti ini. Nah, ini juga bisa. Tinggal teman-teman atur di bagian vertikal horizontalnya yang tadi. Oke, selanjutnya di bagian font. Nah, di bagian font ini mungkin teman-teman sudah familiar. Di sini teman-teman bisa atur jenis hurufnya, ukuran hurufnya, warna hurufnya, dan efek hurufnya. Ya, misalkan teman-teman ingin menulis bilangan seperti ini, kuadrat, atau bilangan subscript seperti ini ya, bisa di bagian font ini. Nah, selanjutnya yang sering teman-teman akan gunakan itu di bagian border. Ya, di bagian border ini teman-teman bisa mengatur garis tepi pada sel yang Anda pilih. Contoh, saya akan pilih beberapa, misalkan ini. Nah, oke, saya atur bagian bordernya. Misalkan dari area yang saya seleksi ini ingin saya beri garis pada sisi atas, bawah, kanan, dan kirinya. Saya tinggal pilih ini, kiri, kemudian kanan, atas, dan bawah. Kemudian saya oke. Ya, nanti akan ada garis sesuai yang saya pilih tadi. Oke, selanjutnya di bagian fill. Ya, di bagian fill ini sebelum saya lanjut, di bagian border teman-teman bisa juga memilih jenis garisnya, apakah garis seperti ini, ketebalannya, warnanya juga bisa teman-teman atur. Misalkan warna garisnya warna merah, ya bisa. Oke. Selanjutnya di bagian fill ini teman-teman ingin memberikan latar warna dari teks yang Anda pilih. Misalkan kita kasih warna kuning, ya maka nanti latarnya warna kuning. Dan yang terakhir adalah protection. Nah, protection ini teman-teman bisa mengunci selnya atau menyembunyikan rumus yang ada pada sel tersebut. Tapi ini jarang teman-teman gunakan ya, kecuali teman-teman bikin sebuah aplikasi di Excel, mungkin ini teman-teman akan sering pakai. Oke. Itu dia mengenai format sel ya, teman-teman bisa manfaatkan. Kalau teman-teman butuh ebook Microsoft Office yang lebih lengkap, bisa lihat deskripsi video ini. Teman-teman bisa dapat 6 ebook, salah satunya Microsoft Excel. Teman-teman bisa pelajari dan bisa konsultasi di nomor WA saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang